Jadi dalam konteks soal nomor 18, maka cinta Laura, jika ia memilih kewarganegaranya berdasarkan tanah kelahirannya, maka ia masuk ke ius soli. Ngomong-ngomong, cinta Laura itu lahir di mana ya? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Berikut ini yang tidak termasuk dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah, nah, pasal 28E ayat 3 udah jelas-jelas nih. Jelas-jelas itu bicara tentang kebebasan berserikat. Ya, ini bicara tentang kebebasan berserikat, sementara pasal 31 ayat 3 adalah bicara tentang sistem pendidikan nasional. Sedangkan pasal 19 dan 20 itu bicara tentang anggota DPR. Ya, dalam konteksnya fungsinya melakukan sidang terkait legislasi ya, atau pembuatan rancangan undang-undang, yang dimana tentunya kita bisa bayangkan di dalam proses itu akan ada banyak sekali pendapat-pendapat ataupun argumen-argumen yang dikemukakan ya. Kemudian di poin yang E, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Nah, ini adalah undang-undang tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum ya. Ini adalah salah satu undang-undang yang muncul setelah pasca reformasi. Dan dari kelima pilihan ini, maka kita bisa yakini bahwa pilihannya adalah yang tidak termasuk dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah pasal 31 ayat 3 yang bicara tentang sistem pendidikan nasional ya. Oke, saya tahu soal ini adalah soal hafalan gitu ya, tapi ini sekali lagi bukan hal yang buruk ya. Ini adalah trigger awal yang baik untuk memahami Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjawab pertanyaan di level yang hot. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang high order thinking skill sementara kita tidak paham ataupun mungkin tidak memahami atau tidak menghafal hal poin penting dari Undang-Undang Dasar 1945. Makanya soal-soal ini mengantarkan kita untuk bisa mengetahui dan bisa menghafalkan poin-poin penting, sehingga nanti pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang levelnya higher order thinking skill ya, atau hot, maka kita bisa menelaah dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke ya, lanjut soal ke-12. Perbedaan antara negara Pancasila dengan negara liberal. Nah, ini menarik nih. Negara liberal. Kita bahas satu-satu ya. Pancasila, HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi. Ini benar ya. Kemudian di negara liberal, HAM dijunjung secara mutlak. Nah, ini juga hal yang benar. Wow, udah dapat jawabannya ya, jawabannya A gitu. Oke, betul nggak kunci jawabannya A? Ya betul. Pancasila, HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi, sementara di liberal HAM dijunjung secara mutlak. Tapi sebelum itu coba kita bahas poin B sampai D ya. Pancasila ada oposisi dengan alasan yang jelas. Benar. Liberal tidak ada oposisi. Oh, ini salah. Liberal ada juga oposisi. Pancasila kepentingan untuk negara. Benar juga. Liberal kepentingan untuk seluruh rakyat. Ya, ini bisa dibilang benar juga. Di liberal kepentingan untuk seluruh rakyat itu benar juga sebenarnya. Ya, secara umum benar. Tetapi kepentingan yang diutamakan di liberal itu, karena dia liberal, maka memang cenderung kepada individu. Ya, individu. Nah, individu ini jadi bisa saja kepentingan itu tidak untuk seluruh rakyat jadinya. Karena kalau individu maka yang kuat itu yang diutamakan.
Nah, Pancasila yang keempat, Pancasila tidak ada yang mendominasi, sementara di liberal didominasi oleh partai. Ya, tidak ada yang mendominasi, bisa benar bisa salah juga ya. Tetapi kata-kata mendominasi di sini di dalam Pancasila kecenderungannya adalah salah. Kenapa? Karena di sila keempat itu ada permusyawaratan. Jadi meskipun ada mekanisme politik, kemudian nanti di parlemen ada yang mayoritas, tapi bukan berarti yang mayoritas itu selalu mutlak gitu ya. Ada proses permusyawaratan. Kemudian di liberal didominasi oleh partai. Iya. Kalau liberal itu cenderung ke parlementer, maka memang cenderung ke partai. Ya, kelima, HAM dilindungi tanpa melupakan asasi. Ini benar. Liberal, HAM diabaikan, salah. Ya, malah isu HAM itu di negara liberal sangat luar biasa ya. Oke, poin A untuk soal ke-12. Soal berikutnya. Soal nomor 13, maklumat tanggal 3 November 1945 berisi tentang apa? 3 November loh ini. Masih ingat ya? Ya, betul sekali. Pemerintah memberikan kesempatan luas bagi terbentuknya partai-partai politik di Indonesia. Ini sebagai sebuah respon dari negara yang baru saja merdeka ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 14, bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan kerangka berpikir Pancasila. Nah, ini ada kata kuncinya ya. Ciri khas tidak dimiliki bangsa lain, maka itu bicara tentang kepribadian. Maka jawabannya adalah B, jiwa dan kepribadian. Betul bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia, tetapi dalam konteks ini maka Pancasila dimaknai sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Itulah merupakan ciri khas atau kekhususan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Soal berikutnya, soal ke-15, Ketuhanan Yang Maha Esa sila pertama sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan, nah ini juga sama nih ya, sifat khas kepada negara bangsa Indonesia. Apa itu dalam konteks sila pertama? Tapi kita baca ya, kita baca dari bawah boleh nih. Merupakan negara sekuler, salah, nah, jelas ya. Sekuler ini memisahkan urusan agama dan negara. Merupakan negara agama juga salah ya. Negara kita itu mengakui adanya agama-agama, tetapi bukan negara yang dilandaskan pada agama, bukannya salah satu agama tidak. Kemudian C, negara maritim. Ini benar ya, negara maritim. Indonesia negara maritim, tapi tidak relevan dalam konteks sila pertama ya. Kemudian negara agraris, ini benar juga tapi tidak relevan. Maka jawabannya adalah A, Indonesia itu bukan negara sekuler ya. Ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama, tetapi negara beragama ya. Dalam konteks bahwa Indonesia itu negara yang mengakui adanya agama dan memahami bahwa agama itu ada toleransi ya. Nah, kalau masih ingat tuh toleransi itu ada 3. Toleransi antara umat seagama ya. Kemudian antara umat beragama, dan yang ketiga adalah antara umat beragama dengan negara atau pemerintah. Maka kunci jawaban untuk soal ini adalah A. Soal ke-16, perbuatan berikut yang sesuai dengan pengalaman. Wah, ini salah ketik nih, mohon maaf. Ya udah berapa kali nih salah ketik. Ini harusnya pengamalan ya. Pengamalan sila berapa nih? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah C, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau soal nomor 16 ini kita ulik lebih dalam, pilihan A itu relevannya ke sila pertama ya, kewajiban agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, itu adalah
sila kedua. Dan ini tentu juga sila ketiga. Dan yang D, perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu relevan dengan sila kelima. Dan melaksanakan musyawarah dan mufakat adalah sila keempat. Kita lanjut ke soal ke-17. Tidak membedakan suku bangsa. Nah ini hati-hati ya. Tidak membedakan suku bangsa dan agama dalam bernegara merupakan pengamalan sila keberapa? Hati-hati dengan istilah agama di sini. Kita cenderung memilih sila pertama. Padahal bukan itu, ya. Iya, kalau kita tidak membedakan orang dari suku, bangsa dan agama, maka itu adalah prinsip humanity atau kemanusiaan. Maka jawabannya adalah sila kedua atau kuncinya B ya, sila kedua. Soal 18, Cinta Laura merupakan keturunan Jerman Indonesia. Wah, ini orang Indo nih ya. Dia memilih kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran. Nah, berdasarkan tanah kelahiran. Peristiwa tersebut termasuk dalam azas apa sih? Nah, ini sering ya menjadi bahan pembicaraan kita. Kalau yang namanya kewarganegaraan itu dipilih berdasarkan, yang paling lazim itu adalah berdasarkan tanah kelahiran, seperti dalam soal ya, itu tanah kelahiran. Dia lahir di mana sih gitu ya, tanah kelahiran. Ada juga yang memilih kewarganegaraan itu berdasarkan faktor keturunan. Nah, bapaknya atau ibunya gitu ya. Nah, pada saat kita bicara soal tanah kelahiran, maka kita bicara tentang ius soli. Kita bicara tentang ius soli. Sementara jika kita bicara tentang keturunan, maka kita bicara tentang ius sanguinis. Ya. Ini kita bicara soal keturunan. Jadi dalam konteks soal nomor 18, maka Cinta Laura, jika ia memilih kewarganegaraan yang berdasarkan tanah kelahirannya, maka ia masuk ke ius soli. Ngomong-ngomong, Cinta Laura itu lahir di mana ya? Nah, menurut Undang-Undang Indonesia, setiap anak hasil perkawinan campuran masih mempunyai 2 kewarganegaraan. Jadi dalam konteks atau kasus Cinta Laura itu punya 2 kewarganegaraan sampai dia umurnya 21 tahun. Pada saat dia umur 21 tahun, dia harus memilih antara Jerman atau Indonesia. Nah, karena Cinta Laura itu lahir di Jerman, kemudian dia memilih untuk menjadi warga negara berdasarkan tanah kelahirannya atau ius soli, maka Cinta Laura menjadi warga negara Jerman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dia misalnya memilih untuk jadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunan dari pihak ibu, maka dia memilih kewarganegaraan berdasarkan azas ius sanguinis. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal 19. TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki peraturan undang-undang ya, peraturan perundang-undangan sejak adanya. Nah, ini memang hafalan juga ya. Hafalan juga, tetapi ini penting juga sebagai pemahaman kita terhadap konteks hukum di Indonesia. Ya, kalau dari pilihan ini apa jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki hukum, di mana TAP MPR diletakkan dalam hierarki hukum perundang-undangan. Nanti bisa dipahami ya. Dan ini saya rasa masih relevan terkait Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang ada yang dinaunginya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, ini menarik juga. Karena MK merupakan satu dari beberapa lembaga yang muncul atau lahir setelah pasca reformasi. Dari kelima pilihan ini, apa yang menjadi salah satu tugas Mahkamah Konstitusi? Ya, betul sekali, jawabannya adalah
A. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ya, jawabannya A. Selain itu apa? Iya, betul sekali ya. Nengahi ya, atau perselisihan terkait tentang pemilihan umum dan juga pemilihan umum daerah pilkada. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagaimana soal nomor 20, dan juga ada namanya judicial review, yaitu menguji undang-undang dengan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masih relevan juga ya dengan soal atau kisi-kisi TWK. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.